Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal lockdown, karena ternyata lockdown di Indonesia itu sepertinya salah. Jadi ceritanya Indonesia ini memiliki lockdown yang ada di Korea. Ada berita tanggal 18, tanggal 20 disebutkan bahwa lockdown di Korea itu sukses mengatasi virus, sukses membuat virus hilang. Namun kenyataannya enggak. Jadi lockdown di Korea itu mencoba melakukan lockdown, tapi orang masih bisa kemana-mana. Lockdown itu hanya dari luar negeri saja. Terus kemudian sama seperti di Indonesia, pasar masih fungsi, dagang fungsi, transportasi fungsi. Terus mereka pakai cara-cara misalnya cuci tangan, pakai masker, disinfektan, sama seperti yang di Indonesia. Cara tersebut juga bisa mengurangi penyebaran virus corona, dan ini katanya ditunjukkan oleh angkanya kasus menurun. Namun ternyata kenyataannya beda. Setelah tanggal 20 itu ternyata virus corona masih tetap saja berkembang. Jadi setiap hari ditemukan antara 90 sampai 120 kasus setiap hari. Kemudian korban meninggal juga tetap ada, dari 2 hingga 5 orang. Jadi itu tiap hari ada segitu. Dengan fakta tersebut ditunjukkan bahwa lockdown ala Korea itu nggak efektif. Nah, masalahnya untuk melakukan lockdown selain cara Korea ini, seperti yang dilakukan di China atau di Italia atau Spanyol, itu negara kita nggak mampu. Karena apa? Semua pedagang market, semua orang nggak punya penghasilan. Indonesia ini yang jadi pengeluaran utama itu terutama dari cicilan, baik dari kartu kredit, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau cicilan cepat, otomatis perusahaan kreditnya jadi nggak kuat, bisa kolaps. Kemudian cicilan listrik, cicilan air. Memang pemerintah sudah memberikan rencana digratiskan, tapi ya kadang itu nggak semua orang. Sebagai kecil, jadi listrik sebagai kecil yang bisa merasakan dari cicilan kredit itu juga sebagai kecil yang bisa merasakan. Jadi sebagian besar masyarakat tidak merasakan hal ini. Kemudian soal perdagangan, kalau perdagangan berhenti, orang juga tidak dapat penghasilan. Jadi uang mereka bisa aja habis karena cicilan, atau seandainya nggak punya cicilan, mereka nggak akan punya uang untuk hidup. Nggak punya uang, ada. Selain dari itu, belum lagi soal distribusi. Apakah kalau orang sudah punya uang, masih punya uang, apa dia bisa makan? Karena kan kalau perdagangan tutup, otomatis
toko-toko juga tutup, pabrik-pabrik juga tutup. Nah, pemerintah siap untuk memberikan untuk menjamin makan minum, karena kan jelas semua jadi tutup, nggak ada yang buka. Mau pesan order makanan nggak bisa, mau makan di warung nggak bisa. Nah, makan di rumah kalau pasarnya tutup mau makan apa? Terus soal isolasi, nah, yang bayari biaya internet siapa? Sekarang ini kan sekolah disuruh di rumah. Nah, untuk kerjakan PR, untuk ulangan, untuk ujian, itu kan harus lewat internet. Apa pemerintah bisa sanggup menyediakan dana untuk internet? Jadi misalnya setiap siswa diberi jatah, sama lah dengan kuotanya yang ditawarkan oleh paling nggak dari smart seluler atau dari yang di rumah. Misalnya setiap murid 50.000, apa sanggup pemerintah? Itu masalahnya. Jadi sekarang ini masyarakat melakukan tindakan lockdown yang seenaknya. Jadi yang melakukan seluruh kota, satu kota lockdown, satu RT, satu RW lockdown. Nah, masalahnya kan ini belum tentu efektif, karena problem itu bukan dari lalu lintas yang lewat, tapi dari orang yang ketemu orang. Lockdown percuma dilakukan kalau masih ada terjadi kontak langsung antara orang. Gak ada gunanya membatasi jarak, gak ada gunanya disinfeksi. Kalau misalnya menjaga jarak tapi orangnya tetap satu ruangan, ya masih tetap aja bisa resiko penularan. Selama ini kan yang dipercaya yang menularkan itu dropletnya, tapi nggak dipikir kalau dropletnya keren, apa virusnya juga berhenti bermenular. Karena dari penelitian virus itu masih tetap hidup beberapa jam atau 20 jam atau bahkan beberapa hari kalau ada di permukaan besi atau temperatur. Mungkin disinfektan bisa membersihkan, tapi disinfektan itu nggak bisa mematikan virus yang ada di dalam tubuh orang. Jadi misalnya ruangnya disinfektan keseluruhan, terus ada orang yang sudah ketularan masuk, ya tetap aja yang lain bisa ketularan. Kalau sudah jaga jarak, kalau sudah di luar ruangan disemprot disinfektan. Jadi ini sebuah dilema ya. Mau lockdown total susah. Ya ini ketidaksiapan dari pemerintah, juga sikap masyarakat yang masih meremehkan, menganggap kalau sudah pakai masker atau disinfektan itu aman. Dan ini jelas apa ya, memberi ketenangan, tapi sekaligus juga membuat masalah itu mudah meledak. Jadi di kemudian hari nanti pasti reaksinya lebih ekstrim dari negara-negara yang sekarang sudah melakukan lockdown total. Masyarakat jelas juga nggak siap untuk masalah ini. Jadi ya semoga masalah ini cepat selesai, semoga obatnya ketemu, semoga cara penanggulangan yang efektif bisa ketemu. Soalnya yang sekarang ini penelitian cara-cara untuk menanggulangi virus corona itu kok berdasarkan virus corona yang lama. Jadi ada yang ngomong
oh virus corona mati kalau suhunya segini. Tapi kan itu penelitian dari tahun 2015, tahun 2000, tahun 85, bukan penelitian yang baru. Terus diomong nasi matahari bisa mati itu sumbernya di mana? Penelitiannya bagaimana? Soalnya kan sekarang ini untuk tahu begitu itu sulit. Cara mengukurnya juga kita nggak pasti bagaimana. Jadi ya semoga kita doakan aja musibah ini nggak sampai berlarut-larut, nggak sampai banyak yang melakukan hal yang salah, masyarakat jadi sadar, pemerintah juga siap-siap, sehingga jangan sampai setahun penuh isinya corona, terus isinya lockdown, terus itu membaca juga sebaiknya siap, pelajari semua, coba baca dari lembaga